Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus adalah peserta takhusus. Kita di siang ini akan melanjutkan pembahasan tentang bab al-maf'ul bih, yaitu bab yang menjelaskan seputar perkara maf'ul bih, ya. Dimana dimaklumi pada pertemuan yang terakhir kita sudah memasuki pembahasan seputar maf'ul bih tersebut. Pada bagian awal kita sudah bahas perkara tersebut, yaitu tentang masalah dhorof zaman demikian dhorof makan. Itu sudah dibahas tentang definisinya. Kita akan lanjutkan perkataan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan wa jami'u asma'iz zamani taqbalu nasba ala dzarfiyah la farqa fi dzalika bainal mukhtassi minha wal ma'dudi wal mubhami. Jadi beliau mengatakan semua dari isim zaman itu menerima i'rab nasab, ya, atas dasar dzarfiyah ataupun dzaraf, ya, atas dasar daripada dzarfiyah. Maksudnya atas dasar dzarfiyah dengan takdir fi, gitu loh, dengan pentakdiran fi. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini antara mukhtas, ya, yang dikhususkan atau ditentukan darinya, ya. Maksudnya dari isim-isim zaman tersebut, ya. Dan antara ma'dud yang bersifat bilangan dan yang mubham, yang samar. Nah, tentang perkara ini perlu untuk dijelaskan, ya. Nanti akan satu persatu juga akan lebih dirinci di dalam penjelasan dari talim kita, ya. Dan dalam kitab juga ini dirinci satu persatu, ya. Ya. Tentang perkataan beliau itu seluruh daripada isim-isim zaman itu entah kemudian ma'rifah isimnya, ya, ataupun nakirah, ya, yang mana ma'rifahnya atau nakirahnya itu entah kemudian sifatnya ma'dudah, ya, dibatasi, seperti misalnya yaum dan syahron itu kan dibatasi, atau kemudian memang tidak dibatasi, gitu loh, ya, seperti hin, ya, zamanan, ya, seperti misalnya kayak hin, yaitu hinan, gitu, atau hina, ya. Kemudian zaman, ini kan tidak ada ketentuan di situ. Maka kesemuanya itu bisa menerima nasab, ya, bisa menerima nasab, atas dasar dia adalah dzarf, ya, dzaraf yang ditakdirkan padanya ada makna fi, gitu. Dan fi-nya ini dia di mahdhuf, ya, dihilangkan, ya. Dan ini bersifat mutlak, ya, dengan takdir fi mutlakon. Nah, artinya di situ tidak ada pembatasan, ya. Ini bersifat mutlak. Nanti ada beberapa yang perkara yang dijelaskan selainnya. Ini kalau isim dia isim zaman. Kalau isim makan itu ada
ada pembatasannya gitu, tidak bersifat mutlak ya, hanya tertentu saja. Kemudian diterangkan di situ tidak ada perbedaan ya, la farqa fi dzalika, tidak ada perbedaan di dalam perkara tersebut ya. Ya. Artinya yang maksud adalah tidak ada perbedaan di dalam menerima nasab gitu loh, yang diberlakukan padanya hukum nasab. Ya, fi qabuliha anasba, di dalam isim-isim itu menerima nasab. Ya. Itu diantara apa al-mukhtas ya, bainal mukhtasi minha, diantara yang dikhususkan dari isim-isim tersebut. Dikhususkan itu terkadang bisa dengan pensifatan, misalnya kayak yauman mubarakan, itu kan ya, misalnya sumtu yauman, atau kalau itu sumtu sahron mubarakan ya. Kalau misalnya sumtu apa ya, misalnya yauman apa gitu ya, sama mubarakan, misalnya puasa pada hari Senin dan Kamis ya. Hari yang di situ dibarokai karena disyariatkan untuk puasa sunat ya. Tapi itu kurang masyhur. Masyhur itu ya sumtu sahron mubarakan, artinya dengan pensifatan. Atau bisa misalnya ya dengan idhofah, misalnya jitu yauma kudumika, aku datang pada hari kamu datang ya, aku datang ke rumah saudaraku pada saat di hari di mana kamu datang ya. Kemudian bisa pula ditakrif gitu loh, itu berarti mukhtas pula dengan takrif, misalnya jitu al yaum, saya akan datang hari ini gitu loh. Nah ya. Ini cukup jelas. Ini yang pertama adalah yang al-mukhtasu minha. Kemudian yang kedua adalah al-ma'dud. Nanti akan lebih dirinci masalah ini ya, al-ma'dud ya. Al-ma'dud itu memang menunjukkan apa di situ bilangan ya, wa huwa ma dalla ala adad ya. Ya, menunjukkan adanya bilangan karena dia ma'dud itu loh, yang dibilang kan. Makanya nanti itu nanti ada korinahnya atau ada tandanya, nanti akan dibahas satu persatu masalah tersebut. Kemudian mubham ini dia adalah dikatakan oleh Ar-Razi, itu adalah isim zaman yang lahadalahu bihasrihi ma'rifatan kana au nakiratan. Jadi dia adalah isim yang memang tidak ada batasan padanya itu ya, tidak ada di situ pembatasan padanya, baik keberadaannya itu ma'rifah ataupun keberadaannya nakirah. Ini seperti misalnya hin, kemudian zaman, kan hin juga bisa datang al-hin gitu, berarti kalau al-hin kan ma'rifah gitu. Zaman kemudian menjadi az-zaman, itu kan ma'rifah ya. Kemudian musonif rahimahullah ta'ala ya, merinci satu persatu. Beliau katakan wa na'ni bil mukhtasi gitu. Wa na'ni bil mukhtasi tsumma yaqa'u jawaban limata nahu yaumal khamis ya, taqulu sumtu yaumal khamis ya, berarti ini adalah idhofah kan, dengan idhofah. Yang kami maksud dengan mukhtas di sini adalah lafaz yang digunakan sebagai jawaban lafaz mata, kapan gitu loh. Contoh misalnya di dalam contoh tersebut dikatakan yaumal khamis, itu hari Kamis, berarti di sini idhofah gitu loh. Ya, artinya dikhususkan dengan idhofah. Ini adalah pertanyaan ya, apa istilahnya, jawaban dari pertanyaan misalnya mata sumta, kapan kamu puasa, kan demikian. Sehingga kamu bisa takulu, kamu bisa jawab dengan sumtu yaumal khamis, aku berpuasa pada hari Kamis gitu. Ini cukup jelas ya.
Kemudian yang kedua beliau katakan yaitu wana'ni al-ma'dud atau wana'ni bil ma'dudi. Yang kami maksud dengan ma'dud itu mayaqau jawaban likam, sebagai jawaban untuk kam gitu loh, untuk pertanyaan kam. Kam itu kan maknanya berapa gitu loh. Ya. Seperti kal usbu kan. Nanti kalau berapa waktu kan berapa lama mananya kan gitu. Seperti kal usbu yaitu seminggu. Wasyahri seperti sebulan. Nah, kalau di dalam contoh di situ disebutkan ya, iktakaftu usbuan, atau bisa dengan contoh yang lainnya. Itu kalau dalam contoh kitab tersebut ya, ini yang paling mudah ya. Aku telah beritikaf itu selama seminggu. Ya, selama seminggu. Ini juga cukup jelas masalah ini. Kita tidak perlu untuk membahas dari sisi i'rabnya karena ini cukup mudah gitu loh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bil mubham. Ya, wana'ni bil mubham. Ini dikatakan oleh beliau mala yaqau jawaban li syai'in taqulu jalastu hinan wa waqtan. Tentang mubham ini dia adalah isim maksudnya adalah isim zaman yang tidak berlaku sebagai jawaban dari keduanya tersebut. Li syai'in minhuma. Kalau di sini coba di dalam sebagian cuma dikatakan li syai'in gitu loh. Ada kekeliruan. Tapi kalau dalam kitab yang ada di tangan kita itu li syai'in minhuma, tapi sebagian kitab ini ada kesalahan cetak ya. Karena dikatakan li syai'in saja. Yang benar li syai'in minhuma. Jadi tidak berlaku sebagai jawaban dari keduanya gitu. Sebagian dari keduanya. Ya. Ya, tidak bisa kemudian sebagai jawaban kapan mata, tidak pula bisa sebagai jawaban untuk kam, yaitu berapa gitu. Ya. 6. Sehingga ini menunjukkan kalau kita lihat ya. Ini adalah ukuran zaman yang memang tidak ditentukan gitu loh. Ya dulu ala qadrin minaz zaman ya, ghairi muayyan. Itu menunjukkan ukuran dari waktu yang tidak ditentukan seperti kalhin wal waqt. Seperti hin waqt. Makanya di situ contohnya kamu bisa katakan jalastu hinan. Aku telah duduk hinan sesaat. Wa waqtan dan seketika gitu loh. Dan seketika. Ya. Dan telah berlalu pembahasan ini, bahasanya nasabnya itu dari sisi jihati taukid al-maknawi ya. Artinya kalau dari sisi jihad taukid maknawi kembalinya kan kepada maf'ul mutlak kan. Ya. Karena memang di sini kalau kita lihat di anahu la yazidu ala dilalatil fi'il gitu. Karena memang itu tidak ada atau tidak melebihi dari penunjukan yang ada di dalam fi'ilnya gitu. Ya, dari seketika itu. Kan sebenarnya kalau dikatakan misalnya iktakaftu jalastu hinan wa waqtan, saya duduk sesaat seketika, itu kan cuma untuk menguatkan saja dari duduknya itu sendiri. Makanya dikatakan ini bisa penasobannya min jihati taukid al-maknawi. Ya. Tetapi dari sisi kalau dikatakan si makna itu misalnya antara hinan waqt sama julus gitu. Ya sama jalasa itu kan tidak ada gitu loh. Tidak ada gitu. Tidak ada keterkaitannya. Makanya dimasukkan di dalam bab ini yaitu maf'ul fih gitu loh. Ya, di bagian mubham ini. Kalau dimasukkan di dalam pembahasan di dalam maf'ul mutlak gitu. Yang sudah ataupun
yang maksudnya adalah maf'ul mutlak yang dibagi lafzi dan maknawi, ini nanti akan apa istilahnya, pembabannya juga akan ada yang rancu gitu loh. Makanya dimasukkan di sini gitu loh. Karena memang dari sisi lafadznya itu hinan wa waqtan itu dia secara makna adalah dorfiyah gitu loh. Dorfiyah. Nah, dorfiyah yang sifatnya dia adalah zamaniyah ataupun masa waktu. Ya. Karena maknanya hinan itu ketika, waktan ya apa, hinan itu sesaat, kemudian waktan ya saat itu gitu loh, seketika itu. Ya, cukup jelas ya, masalah ini tidak perlu untuk kita lebih membahasnya. Kemudian beliau melanjutkan lagi. Sekarang tentang isim makan ya. Wa asmaul makani fala yungsabu. Di dalam sebagian kitab itu yungtasabu atau yang tasibu. Karena bisa dibaca dua ya. Tapi di kitab kita adalah yungsabu. Ya. Artinya kalau yungsabu berarti kan itu masuk mauzunnya, itu mauzun pada wazan, mauzun ini masuk pada wazan sulasi mujarrad gitu loh, bukan sulasi mazid gitu loh. Tapi kalau yung tasobu atau yang tasibu itu bisa masuk pada, dia masuk pada wayan apa, ifta'ala, artinya mazid gitu loh ya. Padanya ada tambahan 2 huruf. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu isim makan fala yungsabu minha ala dzarfiyah illa salah satu ataupun illa salah satu. Coba saya lihat di kitab nih, illa salah satu anwa ini sama ya. Al awal al mubhamu ka asma'il jihati as-sitti. Wa hiya fawqa wa tahta wa yamina wa shimala wa amama wa khalfa. Ya. Adapun isim-isim makan itu tidak menerima i'rab nasab ya, atas dasar dari dzarfiyah. Artinya dengan takdir fi kan dzarfiyah tersebut, kecuali 3 jenis saja. 3 jenis saja. 3 jenis itu nanti akan dirinci satu persatu. Yang pertama dalam bentuk misalnya itu adalah bentuk mubham ya, bentuk mubham seperti fauqa di atas, kemudian tahta itu di bawah, kemudian yamin di kanan, di sisi kanan, simal di sisi kiri, amam itu di depan, dan khalfa itu di belakang ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang isim apa makan yang 6 ini, yaitu arah yang 6 ini, nama-nama arah yang 6 ini dia adalah sebenarnya isim yang la yuhtasu bimakanin bi'ainihi. Dia adalah isim yang tidak dikhususkan dengan tempat dari datnya isim tadi. Bukan, karena dia hanya sekedar mengarahkan saja pada tempat, dan bukan arah itu sendiri adalah tempatnya gitu loh. Bukan arah itu sendiri. Makanya diterangkan wala tu'rafu haqiqatuhu illa bima ma'ahu minal mudhaf ilaihi min mudhafin ilaihi au ya isaratin wa nahwiha. Makanya hakikat dari arah yang 6 ini tidak diketahui
kecuali dengan sesuatu atau dengan sesuatu yang bersamanya, sesuatu yang menyertainya. Ya, bisa berupa yang pertama mudhof ilaih. Seperti misalnya fauqal ars misalnya kan. Ya. Di atas ars misalnya. Misalnya kayak tahti di bawah, atau bukan, misalnya tahta kodamai ya, di bawah kedua kakiku misalnya. Itu kan berarti ada idhofah gitu. Ada idhofah. Ya, ada mudhofun ilaih. Jadi diketahui hakikatnya itu dengan kesemuanya itu. Atau isyarat. Nah, isyarat yang dimaknai. Misalnya di atas karena isyarat ke atas kan. Artinya tempatnya itu yang diisyaratkan dari maknanya tersebut gitu loh. Kalau kanan berarti yang dimaksud tempatnya yang di kanannya itu gitu loh. Bukan arahnya tersebut sebagai isim atau tempatnya secara hakikat, bukan itu gitu loh. Wallahu ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau mengatakan ini ada yang perlu untuk sedikit dijelaskan. Wama asbahaha, dan yang serupa dengannya atau yang semisal dengannya. Karena ini adalah pembahasan seputar masalah yang mubham ya. Yaitu isim makan yang mubham. Maka ada penjelasan yang semisalnya itu seperti misalnya ka'ardin misalnya, seperti bumi, tanah. Juga misalnya makan, tempat. Termasuk pula adalah indi atau indah ya. Termasuk ladai, ladaikum, di hadapan kalian, itu juga termasuk di situ yang semisalnya. Duna itu kan mirip maknanya dengan khalfa gitu, yang di belakangan gitu. Termasuk pula misalnya wasato ya. Wasat itu kan di tengah ya. Kemudian juga nahiyah, wajihah, makna nahiyah ya. Jihah, arah, wajanib ya. Ini juga dimasukkan pada kategori yang semisal itu gitu. Namun memang ada perkataan dari Ar-Radhi yang berbeda gitu loh, yang mana beliau menjelaskan untuk jenis seperti ini tidak bisa dikatakan masuk dalam dzarfiyah atau isim makan gitu loh. Ini tidak bisa gitu loh. Sehingga misalnya ada orang mengatakan Zaidun janibah amrin wa katifihi ya. Zaid ada di samping Amr ya, dan pundaknya ya, di samping dari pundaknya tersebut. Nah, ini tidak bisa dikatakan demikian, namun harus dikatakan misalnya Zaidun fi janibihi ya, wa katifihi. Nah, dikatakan seperti itu, harus ada fi gitu loh. Karena memang ini tidak masuk di dalam dzarfiyah gitu loh. Sehingga kalau tidak masuk dalam dzarfiyah harus dimunculkan gitu loh, takdirnya tersebut. Itu makna fi. Makanya dikatakan maf'ulnya di sini dia maf'ul apa? Maf'ul fi gitu loh. Ya. Kenapa maf'ul fi? Karena dia termaf'ul an itu dengan ada pentakdiran
fi di dalam maknanya gitu loh. Ya. Sementara kalau tadi itu tidak masuk pada maf'ul fi. Artinya dimasukkan nanti kalau dia apa istilahnya? Ya, untuk dijelaskan secara makna itu misalnya makaniyah ya, tempat ya. Ya nanti dengan jar majrur. Artinya dengan jar majrurnya itu nanti muta'alliqun gitu loh. Ya. Dia menjadi sasaran atau menjadi objek dari amil sebelumnya gitu loh. Dari amil yang ada sebelumnya. Jadi babnya berbeda. Namun memang sebagian ulama ada yang masukkan di situ gitu loh. Masukkan di dalam bab ini. Wallahu ta'ala alam. Makanya di dalam kitab Mutamimah ini yang disampaikan hanya ini saja, 6 ini. Ya, Afan. Saya ada tetapi kalau kita lihat di dalam kitab ini saya koreksi ya. Ya. Dalam kitab ini isyarat penulis dari kitab Mutamimah ini menguatkan pendapat yang mengatakan ini dimasukkan termasuk pada isim makan gitu atau dzaraf makan gitu. Termasuk di situ gitu. Ya, walaupun kalau menurut dari tadi yang disinggung ya dari kalam Ar-Razi, ini dia tidak masuk di situ. Wallahu taala alam. Dan ini termasuk dari ketelitian beliau ya. Sang mu'alif di sini karena di situ ada perbedaan pendapat, beliau hanya menyebutkan dan lafaz-lafaz yang serupa dengannya gitu. Ya, serupa dengannya. Memang kalau kita lihat perkara yang di situ ada perbedaan pendapat itu hendaknya kita mengatakannya itu tidak mesti dengan jazm gitu, dengan pasti gitu. Karena kalau dengan pemastian itu sementara di situ ada ranah perbedaan pendapat, ini ya hal yang tidak bagus gitu. Karena pemastian itu mengharuskan nanti kalau misalnya dipastikan demikian gitu loh. Ya, itu mengharuskan bahasanya apa yang menjadi lawannya berarti salah gitu loh, kayak gitu. Dan penyalahannya terkadang menjadikan yang membaca atau yang memahami itu diitlakan atau dimutlakan gitu. Tapi kalau dengan disebutkan seperti ini, itu menunjukkan bahwa ini di situ itu ada ranah bisa dilakukan diskusi gitu, munadharah. Ya, ingat ranah-ranah seperti ini adalah seorang dia berhati-hati. Makanya tatkala Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau meriwayatkan hadis tentang orang yang akan masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab yang jumlahnya adalah 70.000 orang ini. Beliau ini menunjukkan alimnya beliau menyebutkan dua pendapat yang didiskusikan di antara para sahabat dari ijtihad mereka. Walaupun sebenarnya ijtihad ini ya ternyata kalau kita lihat itu tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi di situ ada sisi pandang yang bagus gitu loh. Kan beliau menyebutkan bahasanya yang masuk surga tanpa hisab itu adalah mereka adalah orang-orang yang menemani Nabi alaihi salatu wasallam, artinya sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Dan yang kedua beliau sebutkan adalah orang yang terlahir dalam keadaan Islam, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mensyirikkan. Mereka tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan dua pendapat ini memang kalau kita lihat orang-orang yang disebutkan sifatnya adalah yang paling diharapkan dibandingkan yang lainnya gitu. Bersamaan itu Nabi alaihi salatu wasallam hanya menyebutkan sifat saja. Sifat yang mana sifat ini memang dua jenis golongan tersebut itu dimungkinkan untuk masuk di situ gitu loh. Nah ini namanya ada sisi gitu. Dan beliau menyebutkan dua pendapat itu pendapat yang bagus. Ya, pendapat yang bagus, ada sisi. Nah di sini bagaimana adab di dalam seorang merojihkan sesuatu dan memarjuhkan sesuatu gitu loh. Ya. Kalau kita lihat ya para ulama itu dalam membuat bab itu luar biasa gitu.
tentang hukum misalnya tamaim saja. Itu para ulama kadang membahas seperti ini, babu ya, tamaim misalnya, atau bab minat tamaim ya. Tidak kemudian langsung dimutlakan babu minas syirik atamaim gitu. Karena dikatakan misalnya minas syirik, tamimah itu kan ada yang hukumnya memang syirik, ada pula yang hukumnya kemudian diharamkan gitu. Tapi tidak sampai pada derajat syirik gitu loh. Tetapi di situ pula juga ada, kenapa tidak dikatakan misalnya haram? Karena ada sebagian yang berpandangan boleh gitu loh. Kalau misalnya tamimah tersebut yang ditulis adalah Al-Qur'an. Ya. Sehingga di situ jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sangat hati-hatinya para ulama ya. Jadi dari si bab saya udah bagus gitu loh. Luar biasa. Terkadang kalau orang kurang ilmunya, kadang bab seperti itu wah kurang mantap gitu. Ya, padahal karena bodohnya gitu loh. Kemudian dia istilahnya memberikan komentar seperti itu. Maka hendaknya kita punya sopan santun kepada para ulama ya. Kemudian wasani yang kedua, itu asmaul maqadir kalmil wal farsakh wal barid ya. Yang kedua adalah nama-nama ukuran jarak ya. Ukuran jarak seperti mil, kemudian farsakh dan barid. Barid itu satu pos ya, dikatakan secara makna itu satu pos. Mil itu ukurannya ya, dikatakan adalah 4.000 kaki ya. 4.000 kaki. Kemudian kalau farsakh itu 3 mil ya. Berarti kalau 3 mil kali 4.000 berapa? 12.000 kaki kan gitu. Sementara barid itu adalah 4 farsakh, jadi 12 mil. Wallahu ta'ala alam. Contohnya misalnya di dalam kitab terus sirtu milan, aku telah berjalan 1 mil. Itu kalau dimanakan sebenarnya kan gini, aku telah melewati tempat sepanjang 1 mil kan gitu. Kan seperti itu mudahnya gitu. Atau kalau dibahasakan secara letterlek, kita katakan aku telah berjalan 1 mil. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita singgung sedikit saja masalah i'rabnya. Sirtu itu kan fi'il dan fa'il gitu. Karena saro itu kan fi'il madhi. Ya. Dia mabni. Sebenarnya dia mabni ala sukun, karena bertemu dengan domir rofa mutaharik ya, di mahal rofa daripada fa'il ya. Kita di situ adalah fa'il dan kita tahu ya, fi'il itu dia merofakkan fa'il dan menasabkan ya, maf'ul. Dan milan di sini dhorof makan, dia termasuk pada maf'ul fi, sehingga ternasabkan karena fi'il tadi gitu. Dan mil ini menurut jumhur dari ahli nahwu memang termasuk dhorof makan ya. Ada sebagian yang berpandangan kalau itu dia mansub alal masdar. Dia mansubnya itu alal masdar. Artinya kalau masdar berarti masuk pada maf'ul mutlak gitu. Mutlak. Ya. Tetapi kalau dikatakan maf'ul mutlak agak susah juga, karena kalau maf'ul mutlak kan harusnya disesuaikan dengan fiilnya tadi, berjalannya, bukan tempat berjalannya gitu. Sehingga ini pendapat yang
apa ada sisi kelemahan kalau dikatakan mansub alal masdar. Yang benarnya dia mansub ala dzarfi makanin. Wallahu taala alam. Insyaallah sahal. Kemudian yang ketiga itu adalah makana mustaqon min masdari amilihi. Yang ketiga itu dia adalah isim makan yang berakar ataupun berasal dari masdar amilnya. Maksudnya masdar amilnya berarti apa? Ya fi'ilnya kan. Contoh misalnya jalastu majlisa Zaidin. Jalastu majlisa Zaidin. Ya. Aku duduk di tempat duduknya Zaid. Aku duduk di tempat duduknya Zaid. Ya, kalau i'rabnya juga ini mudah gitu loh. Ya, jalastu itu kan dia fi'il dan fa'il. Ya, dan dia mabni ala sukun fi'ilnya karena bertemu dengan dhamir rafa' muta'arif. Taknya itu dia adalah fa'il, fi mahal rafa' daripada fa'il. Kemudian majlisa itu dia adalah dzarfu makan. Dia dzarfu makan dan dia maf'ul fi. Alamat nasabnya dia fathah di akhirnya kan. Ya. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Ya. Sementara kemudian Zaid itu mudhaf ilaih. Dia mudhaf kepada lafadz majlis. Demikian pula yang setelahnya. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Dan sempat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita-beritanya atau mencuri dengar berita-beritanya. Ya, karena di masa Nabi itu mereka sudah tidak bisa. Di masa turunnya mereka sudah tidak bisa mencuri dengar berita langit. Ya. Karena kalau sampai mereka berhasil mencuri dengar berita langit, kemudian wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang waktu itu dibicarakan di antara para malaikat. Ya. Itu mereka kemudian menyampaikan, setan ataupun jin menyampaikan kepadanya, kemudian menyampaikan kepada manusia, maka apa yang disampaikan oleh kepada Nabi SAW sudah didahului, menjadikan Nabi SAW dituduh sebagai pendusta, plagiator, orang yang sekedar meniru dan yang lain sebagainya. Maka ditutup, ya, ditutup. Katakan seperti itu. Setan mengatakan seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi syahid mana tuh sebenarnya? Ya, yaitu maqaidah. Nah, maqaidah di situ ya. Itu kan tempat duduk kan. Itu mustaq. Ya, dia mustaq dari masdar pada amilnya, yaitu naq'udu. Ya, itu naqudu. Kalau kita lihat i'rabnya ya, ini agak kita bahas lah ya, karena agak panjang. I'rabnya di situ kan pertama lah anna, kan dipisah dari anna itu menjadi an dan na, kan gitu kan. Anna di situ harfu taukid wa nasbin, ya, huruf taukid dan huruf yang menasobkan, artinya menasobkan ya isim setelahnya, dia sebagai isim ananya tersebut ya. Dan na yaitu dhamir mutasil itu dia mudghamah ya, dileburkan. Itu dhamir mutasil fi mahal nasab ya, fi mahal nasab dari isimnya. Dia dhamir mutasil fi mahal nasab dari isimnya. Kenapa fi mahal nasab? Karena dia adalah mabni gitu loh. Ya, nasab dari isim anna, dari isim anna.
Kemudian kunna itu juga sama. Ya. Kunna di situ. Itu kan sebenarnya dari kana dan fa'ilnya juga. Ya. Ya. Yang domir itu. Artinya di sini kunna itu fi'il dan fa'il. Ya. Sementara kana itu fi'il madhi yang dia nakis ya. Kenapa nakis? Karena dia butuh yang menjadi penyempurna dari isim kananya, yang sering disebut dengan khobar kana. Kalau misalnya tidak butuh kepada khobar kana, nah itu namanya kana tam, kana yang sempurna. Kan ini nakis ya. Sehingga di sini dia fi'il madhi yang nakis. Yang mana dia tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Dia merofakkan isimnya, isim kananya, dan menasobkan dari khobarnya. Berarti di situ isimnya itu dia kan na tersebut ya. Nah ini pada mahal ya. Nah itu mahal. Di mahal rofa dari isim kana. Ya. Nah di situ ya saya ulangi, nah itu domir mutasil fi mahal rofa isimnya. Ya. Dia domir yang bersambung pada yang berada pada kedudukan rofa dari isimnya. Artinya isim kana tersebut. Kemudian nakudu. Ya, ini nakudu. Nakudu itu dia adalah fi'il mudhari', fa'ilnya mustatir fihi wujuban. Takdiruhu nahnu. Dia disembunyikan karena nun di situ dia adalah pada huruf yang pertama pada nakudu itu kan dia harful mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu ingat dia sekedar tanda saja. Dia bukan fa'il, tapi tanda fa'il. Karena fa'il itu tidak boleh diletakkan di depan gitu loh. Fa'il itu kan diletakkan setelah fi'il gitu loh. Setelah fi'il. Setelah fi'il itu baru kemudian Makanya kalau misalnya satu contoh tidak nampak atau mustatir itu doroba itu kan mustatir fa'ilnya. Ya. Itu pun takdir daripada huwa itu diletakkan di belakang, tidak boleh diletakkan di depan. Karena diletakkan di depan dia jadi mubtada gitu. Ya. Sehingga nakudu di situ, nun di situ dia adalah harful mudhara'ah sebagai tanda gitu. Tanda yang menunjukkan kalau ada fa'ilnya itu adalah mutakalim lil jam'i. Ya. Yang berbicara jamak. Dan itu mustatir wujuban. Dia wajib untuk disembunyikan gitu. Ya, wajib untuk disembunyikan. Ya, na'am. Takdirnya apa? Nahnu. Kan gitu. Ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Kemudian minha di situ adalah jar majrur muta'alliqun bi naqudu. Kemudian minha itu jar majrur dia adalah sasaran ataupun muta'alliq ya. Muta'alliq dengan lafaz tadi naqudu, fi'il dan fa'il tadi. Sementara maqaida itu dzarfu makanin. Dia dzarf makan, dia maf'ulun fih. Dzarf makan maf'ulun fih. Ya, alamat nasabnya itu fathah di akhirnya. Kenapa fathah di akhirnya? Ya. Karena dia adalah ismul ladzi yang sorry. Ya. Di mana ismul ladzi yang sorif itu kalau mansub juga dengan fathah. Dan sama dengan jarnya kan. Kalau alamat misalnya majrurnya itu juga dengan fathah. Ya. Naam. Ya. Kemudian lisam'i itu jar majrur. Lisam'i itu dia adalah jar majrur ya,
fi mahal na'at lima qaidah. Dia jar majrur fi mahal na'at, pada kedudukan sifat untuk maqaidah. Ya. Lah kemudian biasanya timbul pertanyaan, tadi kan ada apa pada lafaz kunna di situ kan sudah ada isimnya, ada fi'il nakisnya, kemudian ada isim kananya. Sekarang mana khobar kananya? Khobar kananya itu adalah jumlah dari nakudu sampai pada akhirnya. Ya, jumlah dari nakudu wa ma ba'dahu fi mahal nasab. Ya, dia pada kedudukan nasab dari khobar kana gitu. Mahal. Artinya kalau mahal nasab ya fathahnya itu dia hanya secara kedudukan saja. Karena jumlah itu nggak bisa disakal gitu. Sehingga fi mahal gitu. Ya, pada kedudukan itu. Wallahu taala alam. Ya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Ini ada sedikit tadi yang di-i'rabkan. Kalau ada i'rab-i'rab seperti itu, kadang saya perlu mengulang karena agak panjang gitu loh. Tapi kalau yang pendek-pendek saya pikir kita semua sudah punya bekal gitu loh. Sehingga tidak perlu untuk kita bahas. Atau misalnya ada yang masih belum begitu paham, bisa bertanya kepada yang paham pembahasan apa i'rabnya tersebut untuk dia mengulang gitu. Mengulangi ya. Kalau pernah belajar walaupun misalnya kurang paham, dan dia ulangi lagi, dia murojaah atau dia bertanya atau dia buka lagi, itu menjadi sebab ya nanti akan diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan belajar itu nggak mesti kemudian kepada guru ya. Kalau babnya itu bab murojaah, ingat bab murojaah, bab mengingat pelajaran itu nggak mesti sama seorang guru, tapi bisa sesama murid gitu. Makanya kalau kita lihat dahulu sahabat Nabi alaihi salatu wasallam itu kadang mereka saling mengingatkan satu dengan yang lain oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Pentingnya seorang belajar punya teman gitu loh. Ya, punya teman. Dan seorang dia belajar dulu dalam satu majelis. Misalnya belajar dalam satu majelis, dulu nggak paham gitu loh. Itu bukan berarti dia belajar nggak dibarokai, itu bukan seperti itu gitu. Itu cara pandang yang salah. Karena belajar itu seperti apapun keadaannya itu kebaikan, karena itu ibadah. Contoh misalnya kita ibadah ya, sholat sekali, ya awal-awal dulu sholat itu masih kadang apa istilahnya keikhlasannya masih jauh gitu. Lama-lama karena dia terus ngamalkan sampai kemudian ikhlas. Itu bukan berarti sholatnya yang dulu itu tidak dibarokai, itu bukan seperti itu cara berpikirnya. Ya. Bukan seperti itu, karena keikhlasan itu juga muncul itu pertama dengan ilmu. Ya kalau di awal-awal ilmunya kurang ya untuk kemudian bisa ikhlas itu susah gitu loh. Tetapi karena kemampuannya segitu, ya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kecuali seorang itu di atas kemampuannya. Seiring dengan meningkatnya ilmu, sholatnya menjadi lebih baik gitu. Dan bukan berarti sholat yang sebelumnya itu kemudian tidak berfaedah gitu. Demikian pula seorang dia belajar gitu. Orang belajar dulu misalnya punya guru, nggak paham gitu. Ya jangan seorang kemudian suudzon dengan gurunya gitu. Karena pada waktu dia duduk di situ itu tetap ada faedah gitu. Ada faedah. Boleh jadi di antara faedahnya misalnya terjaga pada hatinya itu niat untuk belajar. Karena sadar kalau dia belum paham gitu. Oh dulu belajar saya belum paham. Oh besok saya mau belajar supaya bisa paham. Kan ini suatu kebaikan gitu. Ya, satu kebaikan yang besar. Wah kata. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniakan kepada kita itu ilmu yang bermanfaat, dibukakan kepada hati kita itu untuk kita bisa paham dengan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang punya ilmu itu benar-benar dia punya harta yang sangat berharga. Ya, dia akan menjalani hidup ini dengan penuh kenikmatan, melebihi kenikmatannya orang yang punya harta. Ya. Contoh yang sederhana itu di saat seperti ini, ya, di saat ada musibah gitu. Ya.
Di saat ada musibah itu, kalau orang kurang punya ilmu gitu, itu merasa berat misalnya karena semangat sholat jamaah, merasa berat untuk meninggalkan sholat jamaah, meninggalkan sholat Jumat. Bahkan mungkin nangis-nangis, saya sholat Jumat 3 kali nggak sholat Jumat saya bisa kafir, misalnya seperti itu ya. Kan seperti itu. Tapi beda orang yang punya ilmu, dia tahu tentang rukhsah, tahu tentang penunjukan syariat, sehingga walaupun dia beribadah di rumah pun dia dengan penuh kemantapan gitu. Ya, penuh kemantapan. Wallahu taala alam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan wa ma ada hadis salasata al anwa'a minal asma'il makan la yajuzu intisabuhu. Ya, saya lihat dulu di kitab lain. La yajuzu sama intisabuhu ya. La yajuzu intisabuhu ala dorfiyah. Fala taqul jalastul baita wala solaitul masjida wala kumtu tariqa walakinna ya, walakinna tajurruhu bifi wa qauluhum dakhaltul masjida wa sakantul baita mangsubun ala tawassu'i bi isqatil khafid. Naam. Selain yang 3 jenis ini, yaitu ya, maksudnya selain dari isim-isim makan, ya, selain daripada 3 jenis ini tidak boleh dinasobkan atau ternasobkan sebagai dzarf. Jadi tidak boleh dinasobkan dengan hukum dzarf, itu tidak bisa. Dzarf makan tidak bisa. Ya, sebab tidak semua isim makan itu bisa menjadi dzarf makan gitu. Ya, karena tidak bisa semua isim makan itu menjadi dzarf makan gitu. Ya. Maka fala taqul, kalian tidak boleh kemudian mengatakan jalastul baita. Tidak boleh seperti itu. Aku duduk rumah, ya aku duduk di dalam rumah kan gitu kan. Nah, duduk berarti kan kemudian aku menduduki rumah misalnya gitu, mungkin aja agak jalastu al baita, tidak boleh. Tidak boleh pula mengatakan sholaitul masjidah. Tidak boleh mengatakan kumtu tariq. Ya, itu juga tidak boleh. Ya. Namun kamu mesti menjarkannya. Ya. Kamu mesti menjarkannya. Maksudnya menjarkannya ya menjadi jalastu fil bait. Saya duduk di dalam rumah. Aku duduk di dalam rumah, kemudian sholaitu fil masjidi. Saya sholat di masjid. Nah, seperti itu. Ya, kumtu fitorik, aku berdiri di jalan. Ya, di jalan. Wahakada. Ya. Dan ini juga berlaku untuk isim makan, ya. Diberlakukan pula adalah untuk isim makan dari dzaraf-dzaraf makannya yang sifatnya khusus, ya, sifatnya khusus, dan dia ini atau isim tersebut tidak termasuk dari atau bukanlah termasuk dari isim jihah secara nafsiyah, ya. Secara datnya itu tidak itu. Yang mana ini berlakunya itu misalnya satu contoh ya, seperti adar, kampung, bait, ya, kemudian kusur atau apa, koser, ya, jadi istana, torik, suk, masjid, koryah. Nah, ini seperti itu tidak boleh. Tidak boleh kemudian dimasukkan pada hukum apa maf'ul fih atau dzaraf apa isim ataupun dzaraf makan gitu, isim makan ataupun dzaraf makan. Termasuk pula adalah misalnya kayak negara gitu, kota. Ini juga tidak bisa. Misalnya kayak Madinah, Syam, Yaman, Irak, ya, Makkah dan yang semisalnya.
Ya, namun di sini diterangkan ada perkataan orang Arab yang berlaku gitu loh. Ya, perkataan yang beredar di tengah orang-orang Arab. Yang mereka mengatakan dakhaltul masjida wa sakantul baita. Saya masuk dalam masjid dan aku telah tinggal di dalam rumah. Itu dinasabkan. Ya, dan penasabannya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini diterangkan mansub sebagai maf'ul bih gitu. Ya. Didasarkan dengan adanya keluasan untuk digugurkannya al-khafid yang mengkhafat. Maksudnya huruf jarnya atau huruf khafdinya itu digugurkan. Ya. Sehingga di situ dihukumi di sini adalah dimasukkan pada maf'ul bih. Ya. Ada hukum. Wallahu ta'ala alam. Selesai pembahasan dari maf'ul bih. Ya. Sebenarnya saya masih menginginkan untuk membahas tentang maf'ul min ajlih ya. Tapi kita cukupkan sekian dulu ya. Di dalam pembahasan ini. Besok kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada salah datang dari pribadi saya sendiri dan dari syaitan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai ya. Kita istirahat selama 5 atau 10 menit, nanti kita bahas kitab Al-Kafi jilid yang ketiga.